Ya, kembali lagi bersama kami. Setelah sebelumnya, kami telah membahas terkait tentang tantangan dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional. Saat ini, kami akan membahas terkait penggunaan mobil SMK sebagai pemenuhan kebutuhan kendaraan khusus militer TNI. Dalam mendukung upaya mewujudkan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, TNI sebagai institusi pertahanan membutuhkan dukungan peralatan yang optimal, baik alat kelengkapan diri, persenjataan, serta kendaraan khusus militer. Kendaraan khusus militer dalam aktivitas militer digunakan untuk melakukan pengangkutan dan kegiatan militer di darat, termasuk kendaraan tempur. Keduanya dirancang khusus. Sebagian besar kendaraan khusus militer memerlukan kemampuan off-road dan pelindungan kendaraan plat yang membuatnya berat. Selain itu, beberapa kendaraan khusus militer juga bersifat amfibi, diciptakan agar bisa digunakan di darat dan air, dan terkadang juga di permukaan. Kendaraan khusus militer harus memiliki kapasitas untuk beroperasi di mana saja, di bawah kondisi ekstrem dan suhu dingin, serta situasi panas seperti gurun pasir, dan juga dari bebatuan keras dan jalan beraspal ke tanah berbukit dan lunak. Kendaraan khusus militer harus memiliki kemampuan tahan terhadap getaran, goncangan, dan butiran yang keras selama perjalanan lintas medan yang berat, dan kendaraan khusus militer juga harus dapat beroperasi untuk waktu yang lama dengan sangat sedikit atau tanpa perawatan. Dari rilis data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, menyatakan bahwa pemenuhan alutsista TNI masih belum sepenuhnya dapat memenuhi target capaian yang dicanangkan dalam Minimum Essential Force atau MEF. Pemenuhan kebutuhan Angkatan Darat dalam program Minimum Essential Force dalam rencana strategis 2 hanya mencapai 74,2%. Pada capaian tersebut, hanya kebutuhan senjata ringan dan meriam roket atau rudal yang terpenuhi, sedangkan untuk kendaraan khusus militer masih belum mencapai target yang diharapkan. Kedepan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan kendaraan khusus militer, baik kendaraan khusus militer yang terbagi ke dalam kendaraan tempur maupun kendaraan taktis diharapkan dapat mencapai target untuk mendukung kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI. Dalam mendukung kebutuhan tersebut, hal yang menjadi permasalahan masih seputar adanya pendanaan yang kurang untuk melakukan penelitian dan pengembangan, sehingga menyebabkan upaya pengembangan produk-produk prototipe alutsista tidak optimal. Akibatnya, saat ini proses pengadaan alutsista masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri yang membuat biaya pengadaan menjadi tidak efisien. Untuk menghadapi hal tersebut, dibutuhkan sebuah kebijakan alternatif yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan berkualifikasi militer pada masa yang akan datang. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mulai mendorong industri pertahanan dan industri otomotif nasional untuk dapat memproduksi produk yang dibutuhkan dengan sepenuhnya memanfaatkan kandungan komponen lokal. Salah satu industri otomotif yang dimiliki oleh Indonesia adalah SMK. SMK pada awalnya merupakan mobil hasil produksi oleh siswa-siswa SMK di lingkungan Jawa Tengah. Rancangan mobil tersebut kemudian dilokasikan menjadi mobil yang dalam pembuatannya memerlukan bantuan dari SMK se-Indonesia. SMK sendiri saat ini telah memiliki izin untuk memproduksi 8 jenis kendaraan dan berbagai variasi. Salah satunya adalah SMK Bima yang menggunakan berbagai komponen lokal yang disediakan oleh pasokan-pasokan dalam negeri. SMK Bima sebagai salah satu produk SMK saat ini juga telah digunakan oleh TNI AU dalam melaksanakan kegiatan dinas dan operasional penerbangan. Selain itu, SMK pada tahun 2019 yang lalu juga telah bekerja sama dengan PT Pindad untuk menggagas mobil yang memiliki standar militer. Tentu ini merupakan sebuah bekal untuk pengembangan pemanfaatan SMK sebagai salah satu industri nasional dalam negeri dalam penyediaan kebutuhan kendaraan khusus militer. Adanya industri pertahanan dan industri otomotif nasional menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kendaraan khusus militer dalam negeri. Hal ini didukung oleh adanya komitmen Menteri Pertahanan yang mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan akan terus mendukung upaya penelitian dan pengembangan agar nantinya seluruh hasil produksi dalam negeri dapat mandiri secara utuh. Dalam menganalisis, digunakan teori inovasi sebagai pisau penelitian. Ojasalo membagi tipe-tipe inovasi menjadi 3, inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi pasar. Inovasi produk merupakan kondisi ketika suatu produk bernilai dan dapat menghasilkan pendapatan. Inovasi proses ialah inovasi yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta menghemat biaya.
Inovasi pasar digunakan untuk meningkatkan target pasar campuran dan memilih pasar terbaik yang harus dilayani oleh perusahaan. Lebih lanjut, Oja Salo menunjukkan terdapat dua jenis inovasi. Yang pertama ialah incremental innovation, yang kedua adalah disruptive innovation. Incremental innovation merupakan inovasi yang digunakan untuk meningkatkan performa dari produk yang telah ada, layanan, atau model bisnisnya. Kita bisa melihat contohnya dari perkembangan teknologi handphone. Yang kedua, disruptive innovation merupakan inovasi yang radikal dan memiliki dampak kuat di pasar dengan produknya yang sama sekali baru untuk menciptakan bisnis baru. Contohnya penggunaan kamera digital yang berganti seiring dengan munculnya smartphone atau GPS yang telah dimiliki oleh setiap kita melalui aplikasi Google Maps. Penggunaan mobil SMK sebagai pemenuhan kebutuhan kendaraan militer TNI merupakan incremental innovation, di mana mobil SMK yang telah digunakan oleh skadron udara bisa ditingkatkan performanya ke jenis kendaraan tempur dengan mesin atau sasis dari perusahaan pemroduksi mobil SMK. Teori inovasi ini diharapkan akan dapat menjawab pertanyaan bagaimana kondisi pengadaan rampur TNI saat ini dan bagaimana inovasi penggunaan mobil SMK bisa menutup gap kebutuhan kendaraan tempur TNI. Pengadaan alat transportasi untuk sarana dan prasarana diharapkan dapat membantu kelancaran setiap tugas-tugas kewajiban kepada bangsa dalam membangun Indonesia lebih baik. Kendaraan tersebut dapat berupa roda 2, roda 4, maupun kendaraan taktis tempur. Semua perangkat tersebut sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas guna mendapatkan efektivitas serta efisiensi. Oleh karenanya dibutuhkan banyak sekali kendaraan pendukung bagi TNI dalam upaya menjaga pertahanan negara. Terlebih lagi, negara Indonesia yang sangat luas sehingga memerlukan transportasi atau kendaraan untuk melakukan patroli serta pengamanan. Terdapat fenomena baru terkait pembuatan kendaraan taktis atau rantis oleh PT Pindad. PT Pindad siap memproduksi kendaraan taktis terbarunya yang diberi nama Maung. Terdapat hal yang berbeda dalam produksi kali ini karena BUMN ini akan memasarkan juga Maung untuk kalangan sipil. Walaupun seperti itu, meski diproduksi sendiri, namun beberapa komponen yang digunakan belum sepenuhnya berstatus made in Pindad. Hal yang paling krusial yakni mesin serta sasis masih menggunakan Toyota Hilux. Informasi ini juga dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT Pindad yakni Abrahamus. Pembuatan Maung yang menggunakan sasis dan mesin dari mobil Toyota Hilux sangat disayangkan. Walaupun nantinya ada wacana PT Pindad akan merombak dan membuatnya sendiri, namun saat ini Maung yang menjadi kendaraan taktis setidaknya sudah ada 500 unit yang dipesan. Jika memang nantinya akan dibuat sendiri, lalu mengapa membeli begitu banyaknya sekali unit? Bukankah untuk mempelajari kendaraan tersebut tidak perlu mengeluarkan unit sebanyak itu? Ada baiknya setelah memberi beberapa puluhan unit, mungkin cukup untuk dipelajari teknologi dan sasis mesin tersebut. Kemudian Pindad membuat semua itu sendiri atau bisa mengadakan kerjasama dengan perusahaan otomotif milik dalam negeri, sehingga terbangun kemandirian alutsista serta industri otomotif Indonesia. Fenomena industri otomotif Indonesia masih terhegemoni oleh produk asing yang menjerat kreativitas industri otomotif nasional. Hegemoni yang terjadi di Indonesia menyebabkan lumpuhnya produksi mobil nasional yang telah dirancang. Produksi mobil nasional yang telah dikenalkan sebagai prototipe tersebut sebenarnya tidak kalah dengan produksi dari luar negeri. Dilihat dari mesin yang dihasilkan beserta kenyamanan yang ditawarkan, sesungguhnya Indonesia mampu mengembangkan mobil nasional yang diharapkan. Sebagai pembelajaran, dapat dilihat di mana Land Rover sebagai industri otomotif membangun mobilnya menjadi dua fungsi, yakni untuk sipil dan ada juga yang digunakan sebagai militer. Apa yang dilakukan oleh Land Rover yakni menerapkan dual use pada kendaraan. Teknologi dual use dapat diartikan sebagai teknologi yang dapat dipakai untuk tujuan sipil yang bersifat komersil maupun tujuan pertahanan atau militer.
mobil yang digunakan Land Rover dengan teknologi dual use, yakni kendaraan yang didasarkan pada seri Defender 90 dan 110. Mobil tersebut kemudian berganti fungsi menjadi militer, yang ini diberi nama kendaraan militer Land Rover Wolf 4x4. Berkaca dari Land Rover yang merupakan industri otomotif namun dikaryakan guna memenuhi kebutuhan kendaraan militer, maka ini baik untuk memulai diterapkan di Indonesia. Banyak sekali industri otomotif di Indonesia yang berkeinginan untuk dapat berkembang, bahkan memulai produksi untuk penggunaan dalam negeri. Namun hal tersebut seperti tidak dilirik oleh pemerintah. Salah satu industri otomotif yang dimiliki oleh Indonesia adalah PT SMK. SMK adalah wadah pembuktian diri dari beberapa orang yang punya keyakinan yang sama bahwa anak-anak Indonesia mampu untuk berkarya membuat mobil dalam negeri. Seiring berjalannya waktu, SMK akhirnya berpindah ke jalur industri untuk dapat mengembangkan diri beserta variasi produksinya. Sekarang komunitas SMK membentuk suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang diberi nama PT Solo Manufaktur Kreasi, yang 100% sahamnya dimiliki oleh swasta. Isu mobil SMK ini sempat tampil namun diangkat karena isu politik menjelang pemilu. Saat ini SMK sangat seperti ditelantarkan. Tidak ada tindak lanjut mengembangkan agar menjadi produk kebanggaan Indonesia. Oleh karenanya, hal ini wajib dimulai. Bisa melalui kerjasama PT Pindad dengan SMK dalam pemenuhan kebutuhan rantis Indonesia. Mobil-mobil buatan SMK yang sudah berhasil lolos uji banyak berbagai varian, seperti varian pick-up, minibus, hingga SUV. Ini menandakan bahwa SMK sudah mampu membangun mobil dengan baik, namun hanya saja tidak ada yang menaikkan ke pabrik. Kemampuan pemenuhan komponen mobil yang dibuat oleh SMK hampir 60% dibuat oleh produk lokal. Oleh karenanya, dengan hasil yang sudah lolos uji, maka ada baiknya dikembangkan dengan bekerja sama antara PT Pindad dengan mobil SMK untuk membuat rantis. Selain memenuhi kendaraan taktis untuk Indonesia, maka penjualan SMK juga akan meningkat karena masyarakat akan terbranding dengan mobil SMK yang memiliki daya tarik untuk para antusias militer. Saat ini sebanyak 30 unit pick-up SMK Bima buatan PT Solo Manufaktur Kreasi resmi diserahkan ke Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Pick-up ini selanjutnya diserahkan ke Satuan Lanut Atang Sanjaya dan juga Halim Perdana Kusuma. Penyerahan mobil SMK Bima ini selain mendukung kegiatan operasional satuan-satuan TNI Angkatan Udara, juga menjadi sumbangsih TNI AU dalam mendorong tumbuhnya kembangan industri mobil dalam negeri. Saat ini, PT Solo Manufaktur Kreasi memiliki izin memproduksi 8 jenis mobil SMK. Jenis mobil yang tergolong kendaraan ringan ini adalah SMK Bima. SMK Bima itu ada 3 seri, di mana cc-nya 1000, 1200, dan 1300. Kemudian juga ada SMK Digdaya, SMK Garuda, dan SMK Borneo. Dari salah satu variannya tersebut, ada varian yang menarik, yakni SMK Garuda, di mana mobil tersebut sudah memiliki 4x4 dengan kemampuan 4x4 dan cc yang cukup besar, yakni 2000 cc. Maka mobil tersebut dapat diberdayakan setiap medan, sehingga mobil tersebut dapat diinovasikan menjadi rantis yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan alutsista. Pengadaan kendaraan khusus militer saat ini masih belum dapat terlaksana secara maksimal akibat beberapa tantangan seperti kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kendaraan khusus militer yang disebabkan oleh keterbatasan teknologi, bahan baku, dan anggaran. Dalam upaya memenuhi gap kebutuhan tersebut, kami penulis mengusulkan sebuah inovasi berupa kerjasama antara industri pertahanan dalam negeri dengan menggandeng salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Dalam hal ini, PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai pencipta mobil SMK. Berdasarkan teori inovasi proses, kerjasama ini penting dilakukan untuk menghemat anggaran yang menjadi tantangan dan pemberdayaan industri lokal yang mendukung perekonomian negara. Pemberdayaan ini akan mendukung pemenuhan kebutuhan kendaraan khusus militer TNI yang pada akhirnya akan mendukung pertahanan negara.
Inovasi yang tercipta dengan adanya mobil SMK sebagai kendaraan tempur TNI ialah penghematan biaya karena harga lebih terjangkau, dikarenakan semua diproduksi di dalam negeri. Proses produksi yang terjadi di dalam negeri ini juga akan mendorong keterlibatan putra-putri bangsa yang apabila didukung dengan baik oleh pemerintah akan dapat bersaing dengan baik di pasar. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, optimalisasi anggaran pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan kendaraan khusus militer TNI akan tercapai. Namun, dalam pelaksanaannya masih harus dapat diperhatikan hal-hal seperti daya tahan, daya uji hasil produksi mobil militer SMK, mengingat pengalaman yang masih baru di bidang otomotif, terutama kendaraan khusus militer oleh PT Solo Manufaktur Kreasi. Kapabilitas perusahaan dalam pemenuhan juga harus terus diiringi, mengingat adanya persaingan dengan perusahaan otomotif luar negeri yang saat ini masih memegang trust yang lebih dibandingkan dengan perusahaan lokal. Rekomendasi dalam mencapai tujuan dari tulisan kami di atas, pemerintah harus mulai untuk percaya bahwa industri dalam negeri mampu untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara, khususnya industri otomotif untuk pengadaan kendaraan tempur TNI. Pemerintah harus mulai mengubah arah kebijakan yang sebelumnya pemenuhan kebutuhan kendaraan tempur diadopsi melalui perusahaan luar negeri menjadi tanggung jawab perusahaan dalam negeri. Kegiatan research and development harus didukung penuh oleh pemerintah sehingga produk dalam negeri dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan analisis anggaran serta alokasi anggaran juga harus dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Pemerintah harus menyadari bahwa anggaran yang boros dalam pengalokasiannya akan menghambat pemenuhan tercapainya target kebutuhan kendaraan tempur TNI. Dengan adanya pengorbanan pemerintah dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri untuk mendukung pemenuhan kendaraan tempur TNI, hal ini akan menjadi salah satu solusi untuk membentuk suatu anggaran yang tepat sasaran dan optimal, sehingga nantinya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan kendaraan tempur TNI agar postur pertahanan Indonesia menjadi kuat dan mandiri.